Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bumper mengenai barista ya, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, nanti kita akan buat seperti ini contohnya nih. Kalau saya play dari awal ya, misalkan dari sini, saya tinggal tekan spacebar, hasilnya seperti ini. Bonjour, que voulez-vous déguster aujourd'hui? Un café au lait, un café crème? Nous avons beaucoup de choix. Vous pouvez prendre un cappuccino, un chocolat, un espresso ou encore un thé. Vous conseille aussi nos gâteaux et nos croissants. Oke teman-teman, kira-kira kita akan buat seperti ini. Jadi ada beberapa video klip yang mengenai barista. Pastikan sudah ada ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen minta dari saya, boleh silahkan isi kolom komentar ya teman-teman. Di sini kita akan melibatkan seperti kayak adjustment layer, terus kemudian ada komposisi scene, kurang lebih seperti itu ya teman. Dan kita akan bermain menggunakan masking. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit masuk ke GIMP menggunakan software open source manipulation. Nanti baru kita disimpan, terus kemudian kita pakai di software Blender sama-sama open source. Sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa mendapatkan terbaru setiap minggunya dari saya. Mohon maaf, mungkin saya agak telat cara menguploadnya ini karena saya harus membagi waktu ya buat kerja, terus kemudian buat untuk membuat konten kurang lebih. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana cara membuatnya ketika seperti ini. Nah, tahap-tahap yang harus kita lakukan adalah kita di sini sudah ada videonya pertama kali. Jadi sebenarnya warnanya tidak seperti ini aslinya. Nah teman-teman, disusun dulu videonya. Nah seperti ini ya. Nah ini ada video ini, terus ada bangku, ada kayak mesin kopinya, terus ada yang jualan kue dan ngasih air minum, lalu ada seperti ini kurang lebih ya. Oke, langkah pertama bagaimana caranya? Teman-teman cukup ke file, new, namanya video editing. Kurang lebih seperti itu ya. Klik aja. Ini perlu saya tidak perlu saya itu, biarkan saja. Terus kemudian teman-teman rubah ukurannya dulu teman-teman. Nah kita harus tahu kira-kira ukuran video kita berapa. Nah yang saya miliki tadi ukurannya adalah 240, kecil banget ya, karena ini buat latihan aja supaya tidak nge-lag gitu ya. Kalau besar agak susah nih untuk kasusnya si Blender ya, terlalu banyak yang disetting gitu ya kurang lebih. Kalau untuk selama ini saya menggunakan Premiere itu aman-aman saja, mau besar mau kecil oke lah gitu ya. Karena dengan komputer yang sama loh yang saat ini saya pakai ya. Saya rubah dulu dimensinya, X-nya 240 itu dikali 180, kecil amat sih. Iya nggak apa-apa, namanya juga buat latihan. Terus kemudian di scroll aja, ini kecil banget ini gitu, nggak apa-apa. Supaya lancar aja. Nanti kalau mau besar ya tinggal direkam sendiri silahkan. Tapi resikonya kalau di open source ini kita nggak bisa minta lebih gitu. Ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa kita inginkan kurang lebih. Nah sekarang kita menggunakan apa yang ada. Kalau kita pakai 4K, 8K, yang ada hang duluan, belum sampai 1 menit. Oke, teman-teman, ini PR buat Blender ya. Saya yakin Blender ke depannya akan lebih bagus. Langkah pertama, ketika kita akan membuat seperti ini, pastikan susun dulu. Nah, kita cari video ini dulu. Nah, videonya sudah ada. Teman-teman tinggal ambil aja, pilihnya add, terus kemudian pilihnya movie. Oke, ini dia. Pertama kali kita lihat dulu videonya, gambarnya seperti apa. Ini dia stool. Aslinya tuh gini teman-teman. Nah, itu dia gambar tuh begitu aslinya. Terus kemudian kita ambil lagi, saya geser sedikit aja, taruh di sini aja biarkan saja. Lalu movie lagi seperti biasa, kita pilih yang kedua apa tadi? Oke, saya geser dulu ya. Berikut ini dia, ada selang-selangnya gitu ya. Oke, yang ini yaitu roster saya ambil. Oke, tempatkan di bawah. Jadi kalau untuk di Blender dilebihin gini nggak apa, dia akan balik lagi, langsung ngepasin sesuai dengan posisinya ya. Oke, lakukan dengan cara sama, add lagi movie, terus kemudian kita cari lagi berikutnya apa. Oke, saya geser lagi ke sini. Oh ya ternyata gini ya. Ini ternyata nah, ambil aja. Dah, itu dia. Tempel lagi di belakangnya, biarkan saja. Taruh di sini, add lagi seperti biasa. Kalau teman-teman kepengen mau ambil video atau minta video dari saya, boleh silahkan komentar. Nanti saya kasih link Google Drive-nya. Kalau nggak ada yang minta ya nggak saya kasih gitu aja. Kalau mau teman-teman mencari sendiri boleh ya. Oke, saya geser lagi, saya mencari yang ini. Nah ini dia yang buka tutup kemana gitu ya.
yang mana ya ini, nah ini kayaknya ya. Oke, pilih yang di set ya, kita lihat taruh di belakangnya. Oke, terus sampai di sini lagi. Berikutnya lagi nih, kalau kita perhatikan ada gambar orang ini dia ya. Terus kemudian kita add lagi, movie lagi, terus cari gambar dia, masukin. Jadi ini nggak ada pemotongan, di sini tidak ada motong-motong, di sini tidak ada motong-motong video, karena video sudah pas semua. Karena kalau sesi video motong-motong itu sesi pertama, teman-teman boleh dilihat videonya ya di Blender mengenai potong-potong. Oke, dan berikutnya yang terakhir adalah barista ya, yang air minum dulu. Oke, air minum dulu, yang susu dituang atau krim ya yang dituang, itu dia kurang lebih. Terus kemudian saya add lagi movie, yang terakhir itu barista. Wow, itu aja ya. Oke, saya tempatkan di akhir. Nah, teman-teman pastikan kondisinya di sini posisinya. Nah, itu dia. Saya ngambil kepengen sampai di sini aja, misalkan contoh. Nah, sampai sini aja boleh. Nah, dah. Sekarang segini aja ya. Oke, teman-teman tinggal digeser ke atas seperti biasa. Terus kemudian pastikan dicek ini berapa nih. Oh, 631. Ya udah, samakan saja untuk end frame-nya 631, enter. Nah, jadi artinya saat ini kita sudah mencoba untuk membuat preview rendernya sampai 631 ya. Kalau di play kayak gini ya, langkah pertama. Oke, simple, sederhana. Nah, terus kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kalau kita lihat videonya ini berbeda hasilnya. Oh, warnanya kuning. Ini gimana gitu kan? Ini warna kuning. Ini warna bebas, tidak harus warna kuning, sesuai selera kalian. Mau ganti warna romboy. Nah, kita menggunakan yang namanya adjustment layer. Kalau di sesi sebelumnya saya memberi filter pada setiap videonya. Nah, saat ini saya coba untuk membuat satu layer kosong atau adjustment layer ya. Kalau di Photoshop itu menciptakan layer baru untuk nanti diberikan efek ke semuanya, berlaku gitu ya. Di Premiere juga sama, ada juga ya. Oke, saya pilih add, namanya adjustment layer. Nah, ini posisi di bawah, saya pindahkan ke atas. Saya kepengen panjang sampai ke dessert sini deh, sampai sini aja deh. Sini boleh, silakan ya, silakan sampai di situ boleh, silakan. Oke, saya zoom dulu, saya scroll, terus kemudian pastikan sudah pas di ujung. Iya, oke. Dan pastikan lagi di sini sudah kira-kira dapat belum. Ya nggak harus pas-pas banget sih, karena nanti di bagian di sini akan kembali normal. Saat ini kalau kayak gini. Nah, bagaimana caranya kalau kita beri efek? Oke, saya klik di sini, terus kemudian saya coba ke bagian aktifkan yang di sini adjustment layer ya, bukan di videonya, karena nanti ketika kita beri efek di sini, ini yang di bawahnya akan ikut kena semua. Itu teman-teman ya. Oke, terus kemudian saya coba ke color. Saya tidak menggunakan yang di sini, tapi saya coba untuk ke modify. Nah, di modify ini saya pilihnya namanya white balance. Wah, gitu ya. Setelah itu boleh saya klik di sini. Silakan pilih warna apa, mau pakai RGB juga boleh. Tinggal digeser aja warnanya. Digeser aja warnanya sesuai dengan kebutuhan. Lalu dimainkan ininya. Nah, warna ini dia. Tinggal diatur ya. Tinggal sesuai dengan kebutuhan. Oh, warna atas atau bawah. Monggo. Nah, itu dia. Ini terang gelapnya tergantung kalian diatur ya. Jadi hanya mainkan di bar yang ada di sini nih, lingkaran titik ini, tinggal digeser-geser aja teman-teman, sesuai dengan apakah warna ini atau ini, silakan. Itu sesuai dengan selera. Saya maunya misalkan ini contohnya, agak sedikit mat. Oke, diatur tinggal ketajamannya, keterangannya. Ini saya putihkan saja. Selesai, itu saja, simple, sederhana. Terus kemudian setelah saya rubah warnanya, teman-teman udah jadi. Nah, saya kepengen nanti pas dia buka tuh normal. Nah, seperti gambar itu contohnya kayak gini. Ketika dibuka, set normal. Itu gimana caranya? Nah, jadi dari efek yang sudah ada, bukan ditarik begini, bukan. Nanti kalau gini jatuhnya jadi dadakan. Nah, jatuhnya jadi dadakan. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya ingin bermain dengan keyframe. Sebenarnya banyak cara. Ini salah satu menggunakan keyframe aja ya. Karena kenapa sih pakai keyframe gitu kan? Karena biar terbiasa aja bahwa setiap perubahan itu nanti dikontrol oleh titik-titik, kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah itu geser ke atas, biarkan terlihat barnya. Terus kemudian saya geser sampai di sini pas buka nih. Dari sini startnya dari tutup ya. Dari depan sini, terus kemudian teman-teman pastikan di bagian white value itu klik di sini nih. Ini yang namanya ada animate property, klik aja.
ketika diklik teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada kayak titik animasi ini sudah terekam ya. Terus kemudian sampai di sini, pas dibuka, ganti warnanya bagaimana? Titik ini ditaruh ke tengah, dah itu normal lagi, simple, sederhana gitu doang. Lalu teman-teman tinggal diatur di sini ada namanya titik, klik setelah diklik nanti di sini ada titik nih. Nah, klik aja langsung, tik. Nah ini udah jadi teman-teman. Jadi dari sini kemari itu ada pergerakan perubahan, lihat nih ya. Nah, simple ya langkah pertama ya. Oke, simple. Oke, berikutnya lagi adalah yang ini tidak ada perubahan. Yang penting bagaimana caranya supaya bisa jadi seperti ini. Sebenarnya ada 3 video ya, bertumpukan. Yang putih itu scene 1, scene putih. Yang hitam ini scene gelap kurang lebih dengan video yang sama. Oke, caranya bagaimana? Jadi teman-teman setidaknya kita misalkan buka menggunakan software GIMP. Software GIMP ini juga software manipulasi pengganti Photoshop. Ini sangat bagus juga ya teman-teman. Saya sudah mencoba dan teman-teman boleh lihat di channel saya mengenai GIMP. Itu ada beberapa latihan ya sampai membuat graffiti dan sebagainya gitu ya. Menggunakan masking, teknik masking dan sebagainya, silahkan lihat di sana. Nah teman-teman pastikan kita sudah punya gambar logonya, logo apapun silahkan. Ini sudah saya siapkan. Kalau mengikuti logo saya, silahkan komentar. Nanti Pak boleh nggak minta, atau Kak boleh nggak minta, nanti saya kasih gitu ya. Kalau nggak diminta nggak saya kasih. Karena ini file latihan ini saya dapatkan dari salah satu instansi ketika saya ngajar di salah satu tempat. Oke, pastikan sudah ada gambar seperti ini. Prinsip dasar masking. Jadi ini kita menggunakan prinsip dasar masking. Ingat warna putih itu yang ditonjolkan, sedangkan warna hitam itu adalah yang disembunyikan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah kalau kayak gini berarti kan yang ditonjolkan yang backgroundnya bukan logonya gitu kan. Ini juga sama, yang ditonjolkan ini tapi ini hilang gitu ya. Nah bagaimana supaya merubah jadi hitam putih ya, kalau teman-teman langsung membuat boleh, tapi yang saya dapatkan file seperti ini. Nah teman-teman harus merubah hitam jadi putih, putih jadi hitam. Bagaimana caranya? Kita ke menu color, pilihnya adalah import, selesai, lalu disimpan ulang, simpan biasa aja. Saya udah ya, kasih nama beda. Biar ada perbedaan, kasih warna beda. Berikutnya juga sama, ini dia. Saya ke color, pilihnya invert, selesai. Jadi sebenarnya saya sudah punya 2 file. Yang pertama yang putihnya di luar, nah hitam, ada juga file yang putih di dalam. Nih putih di dalam kayak gini, karena saya ingin mengambil logonya. Kurang lebih seperti ini, hanya diimport saja. Setelah disimpan, teman-teman boleh ke Blender lagi seperti biasa. Nah kita menciptakan salah satu scene. Ini scene baru satu teman-teman. Ini mungkin utama ya, ruang utama, wah, utama misalkan gitu ya, atau editing utama gitu ya, utama lagi. Oke, enter, dan saya membuat lagi baru, namanya adalah ruang video putih. Maksudnya apa sih putih gitu kan? Oke. Kalau kita ngeliat videonya nih teman-teman, kalau kita ngeliat videonya dengan seksama, dengan seksama. Jadi teman-teman lihat di sini ada warna putih. Ini video sebenarnya. Kalau kita play dia bergerak. Nah, lihat kayak transparan. Loh, kenapa nggak dibuat Photoshop aja langsung gini-gini? Bisa, tapi kalau misalkan kita dapat file berbentuk itu dari orang lain bagaimana? Nah, jadi kita harus memanfaatkan file yang ada. Kita nggak perlu buat baru lagi gitu loh teman-teman. Takut kan setiap perusahaan bisa kan ngasih logo, dia nggak mau ngerubah. Nah gitu kan, saya ada rugi nih, kira-kira bisa nggak dibuat kayak ini ya? Mau nggak mau kita rubah, hanya import doang. Saya kalau warna hitam putih itu maskingnya ya, saya konsentrasi di warna putih ini dulu. Gimana caranya teman-teman? Pastikan turun ke Blender, kembali, terus kemudian ambil aja kira-kira video yang sama. Tadi videonya itu namanya barista, saya ambil lagi movie, terus kemudian saya pilih barista, dessert ya kalau nggak salah, dessert ya. Terus kemudian ini udah masuk, nah ini video udah masuk teman. Terus sorry, saya hapus lagi, maaf. Ini saya rubah dulu seperti tadi teman-teman ukurannya ya, jangan lupa. Saya pilihnya 240 180. Nah itu dia teman-teman ya. Oke, terus kemudian saya pilih add movie, terus kemudian saya pilih dessert. Udah masuk, nih udah pas tuh ya ukurannya ya, udah pas. Terus kemudian satuan waktunya juga diatur kira-kira sampai di sini deh, misalkan sampai di sini aja contohnya gitu ya, misalkan ya. Oke, tapi kalau nggak mau dirubah biarkan saja, nanti kita tinggal scroll aja. Ini nggak usah dirubah, biarkan saja. Terus kemudian teman-teman ambil add yang namanya adalah
image sequence. Image sequence-nya ada 2. Nah, teman-teman, normalnya kan yang ini. Nah, ini kan. Ini yang sudah di-import. Ini saya sudah siapkan ya, teman-teman. Nah, saya pakai yang pertama kali yang ini nih, karena saya kepengen nanti videonya masuk ke dalam warna putihnya. Klik add. Dah, lalu saya tarik ke bawah. Ini nggak perlu dipanjangin, nggak masalah teman-teman. Ya, nggak masalah dipanjangin ya. Tapi saran saya sih dipanjangin aja deh, demi keamanan. Oke, klik aja di sini di video pertama, lalu teman-teman boleh ke modify, bukan stripnya, tapi di modifier. Oke, modifier ya, bener ya. Terus kemudian teman-teman pilihnya masking. Nah, setelah masking, teman-teman pastikan di sini bisa dipilih kira-kira max-nya kemana, matte. Nah, sudah masuk ya. Yang penting masuk dulu. Nah, pertanyaannya, tapi itu kan warnanya putih. Oke, warnanya putih bagaimana caranya? Klik di sini, pilih lagi modifier, pilihnya tambahin lagi brightness contrast. Dah, simple. Berarti ada 2 efek yang kita pakai, teman-teman, yaitu pertama matte maskingnya, terus kemudian saya menggunakan brightness contrast. Itu bebas ya warnanya ya. Apakah seperti ini? Saya kasih 100 aja deh. Saya kasih 100 dah. Kebanyakan mah. Ini bebas, tidak harus sama ya. Ini kira-kira segini. Nah, itu dia. Kira-kira gitu aja deh. Dah, simple. Ini sudah selesai, teman-teman. Yang saya coba besarin lagi. Saya besarin sampai di sini. Ini kamu oke. Ini juga sama di sini ya. Sip, selesai. Untuk yang pertama sudah selesai ya. Terus kemudian kita kembali lagi ke scene ruang utama. Nah, bagaimana cara ruang utama? Kalau sampai di sini teman-teman tinggal mengambil scene yang ini. Diambil ya. Oke, dengan cara add scene ruang video putih. Nah, saya tempatkan di atas. Di sini deh, misalkan. Contoh ya. Oke, setelah sampai di sini kita lihat, wah, tidak ada gambar. Bagaimana caranya? Klik aja, pilihnya namanya di strip, pilihnya sequence. Nah, setelah sequence, tapi nggak transparan. Gimana caranya? Oke, nggak apa-apa. Ini untuk menampilkan kondisinya seperti sequence. Terus kemudian kita menggunakan ininya adalah alpha over. Selesai, tada. Jadi, nah, setelah klik alpha over ketahuan nih. Di sini ada kayak seleksi. Ini adalah videonya. Dan ini adalah ruang kosongnya. Nah, tinggal kita pendekin aja. Dia teman ya. Oke, tempatkan di mana? Apakah di set atau barista? Nah, oke, ternyata barista teman. Salah nih posisi. Salah ya. Oke, saya balik kembali lagi ke di video pet putih. Gimana cara ngerubahnya yang sudah ada? Klik aja di sini. Nggak usah pusing-pusing. Pilih di sini ada namanya source. Oke, source-nya kita cek. Terus kemudian atau custom source-nya ini ada alamatnya ya. Teman-teman, kita ke strip dulu ya, bukan ke modify tapi ke strip. Terus kita ke source. Di sini ada namanya, cari aja. Nah, ini dia linknya. Ini video juga sama ya. Klik aja di sini. Terus kita cari videonya di mana nih? Dia barista. Ternyata barista, teman-teman. Saya salah pilih. Aduh, barista. Oke, sip. Nah, sudah jadi barista, teman-teman. Simple. Gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Tinggal ganti barista saja. Simple, sederhana. Nah, daripada teman-teman ngedit-ngedit lagi dan pusing bagaimana cara masang-masang lagi dan sebagainya, mendingan teman-teman di blok aja ya. Jadi kita harus menyiapkan dulu yaitu baru. Ini dia baru aja. Jadi kita saat ini yang ini udah selesai ya. Sekarang yang hitamnya ini gimana caranya? Oke, berarti saya konsentrasi di warna hitam. Saya cukup klik di sini, pilih new. Oke, kasih nama video hitam, gitu aja ya. Tadi apa sih namanya? Ruang video putih. Oh ya, tambahin ruang aja. Oke, ruang video hitam saat ini ya, enter. Dah, jadi saya punya yang sekarang yang hitam. Nah, bagaimana? Ambil aja yang putih di sini, lalu di blok aja, di blok. Lalu teman-teman tekan Ctrl plus C, copy ya. Ini dia di blok, copy, langsung di copy ya, di copy blok, lalu di copy Ctrl C, dah. Terus kemudian kita ke sini, pilihnya ke hitam, lalu di Ctrl V, paste, Ctrl V, paste ya. Nah, sudah masuk. Videonya sudah sama. Sekarang tinggal ganti matte-nya. Matte-nya diganti menjadi apa? Nah, untuk mengganti matte-nya diaktifkan saja di sini. Terus kemudian teman-teman tinggal pilih di sini ada namanya change default-nya, yaitu yang ini teman-teman. Karena saya kepengen logo putihnya tampil, yang ini hitamnya dibuang. Tada, udah jadi kan. Nah, pertanyaannya menjadi hitam bagaimana? Gampang, klik aja di video atasnya. Teman-teman tinggal dimainkan di modify. Nah, dirubah deh di sini brightness-nya.
apakah mau gelap atau enggak. Nah itu doang ya, nggak diatur nilainya berapa, apakah mau gelap atau enggak, silakan tinggal diatur aja. Nah itu dia, udah jadi, bebas ya. Nah ini udah jadi teman-teman. Kalau udah sampai di sini teman-teman tinggal diklik ruang utama. Oke. Kemudian kita ambil ini posisinya di belakang ya, di barista, karena sejajar di sini gitu ya. Nah itu dia barista, itu dia ya. Nah pas pegang tangan. Oke, saya coba paskan dulu posisinya karena tidak pas ini. Oke, sip dah. Nah teman-teman pastikan posisinya di sini aja. Terus kemudian teman-teman tinggal coba untuk melakukan yang namanya add sequence hitam. Nah ini pindahkan di atas. Nah ya. Oke, seperti biasa. Terus kemudian ini udah pas banget ya. Setelah itu baru teman-teman tinggal diklik ke strip. Pilihnya adalah sequence. Karena sequence lalu dipendekkan. Nah, pendekkan terserah, mau di sini juga boleh, silakan. Mau di sini juga boleh, silakan. Saya kebutuhan ya. Juga sama, pendekin lagi. Simple, sederhana. Oke. Ya. Setelah selesai, teman-teman klik di sini. Terus di sini jangan lupa setelah diganti sequence, pilihnya crossnya alpha. Selesai deh. Jadi ya, jadi gitu, set. Nah ini juga sama, itu jadi setok gitu teman-teman. Nah gitu ya videonya, jadi pergerakannya sama. Nah itu dia. Oke, dan yang terakhir adalah musiknya. Dan musiknya ini teman-teman sudah saya siapkan ya. Saya pilih add dulu, terus kemudian saya pilih musik sound. Nah, pilihnya sound. Oke, musiknya sudah saya siapkan. Di sini ada WAV. Wah, ini dia ada musik. Yang musik aja dulu saya ambil untuk saya tempel, terus kemudian saya tarik ke mari. Oke, saya tempelkan di sini aja di posisi terakhir karena depannya yang saya pakai belakangnya doang, teman-teman. Oke, yang depannya saya coba untuk scroll tutup aja, tidak apa-apa. Oke, terus kemudian saya tambah, kalau saya play kayak gini jadinya. Oke, seperti itu hasilnya teman-teman. Nah, tinggal saya tambahkan lagi suaranya, ada voice-nya ya, seperti suara voice-nya nih dia. Ini saya udah set ada. Kalau aslinya sih ada dengungnya, cuman saya udah edit menggunakan Audition ya teman. Nah, saya pakainya sudah yang bagus aja yang udah jadi. Saya add, terus kemudian saya tempel di sini. Misalkan di sini. Oke, selesai deh. Simple, sangat sederhana. Kita play sekali lagi seperti apa hasilnya. Oke, tinggal klik di sini. Bonjour, que voulez-vous déguster aujourd'hui? Un café au lait, un café crème? Nous avons beaucoup de choix. Vous pouvez prendre un cappuccino, un chocolat, un espresso ou encore un thé. Vous pensez aussi nos gâteaux et nos croissants. Oke, sudah selesai. Dan setelah itu baru teman-teman tinggal coba untuk di render ya. Pastikan ini disimpan dulu, pilih new preset, kasih nama baru, terus kemudian teman-teman tinggal atur. Karena saya sudah kasih nama, tinggal saya pilih aja. Ini dia. Oke, setelah selesai baru teman-teman pastikan kira-kira mau disimpan di mana. Terus kemudian kalau simpan jangan lupa kasih nama ya, simpannya, terus format rendernya MPEG. Dan satu hal lagi teman, kita ke encoding di bagian bawah di sini ada namanya kayak audio. Audio ini defaultnya no audio. Kalau langsung render itu nggak ada suaranya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada suaranya, klik aja no audio, pilihnya MP3. Selesai. Setelah itu baru teman-teman ke render, pilihnya render animation. Ya, ini saya render ya, saya coba ya. Klik. Iya, proses sedang berjalan teman-teman. Kenapa cepat? Karena file kecil, gitu ya. Tidak apa-apa. Ya ini udah jadi teman-teman ya. Dan sebenarnya hasilnya adalah yang ini, yang barusan saya play, ini dia nih hasilnya nih. Ya, jadi oke ya. Kok bisa jadi namanya jadi oke gimana? Itu ketika klik di sini teman-teman. Nah, ketika klik di sini kan suruh ngasih kan. Nah, kalian ketik di sini namanya jadi oke gitu maksudnya ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materinya bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi.
Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai video editing.